Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dhawin ni'am. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah taklim rahimakumullah. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu Allah curah limpahkan kepada kita sekalian, dunia hingga akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kajian kita lanjutkan, mari kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, kakek nenek kita ke atas, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah ampunan Allah. Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Yang terakhir, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan hidayah ilmu. Kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah, nas'alullah as-salama wal barakah wal hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah taklim rahimakumullah, kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah. Sampai dengan malam hari ini Bapak dan Ibu dalam keadaan masih hidup. Allah berikan kembali panjang umur kita. Allah kembali berikan ruh kepada kita sehingga kita hidup. Yang perlu diingat, ruh ini, nyawa ini bukan milik kita, miliknya Allah. Kita nggak bisa mengatur, kita pengen panjang nggak bisa, kita pengen hidup terus juga nggak bisa. Hanya Allah lah saja sang pemiliknya. Kapan Allah akan mematikan kita, kapan Allah akan memanjangkan umur kita, semuanya urusan Allah, bukan urusan makhluknya. Bagi kita adalah mari kita gunakan kesempatan hidup yang Allah kembali berikan kepada kita. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepadanya. Karena bagaimanapun kita ini akan pulang menghadapnya. Kalau bahasa saya, nggak lama lagi lah kita akan pulang menghadapnya.
kepulangan menghadapnya dengan kesadaran kita ketika hidup ini terus mengumpulkan pahala, terus rajin dengan tabungan-tabungan kita, dan kita minimalisir dosa-dosa yang ada, kita gugurkan dosa-dosa yang ada lewat kita ibadah kepadanya, sholat berjamaah. Menuju masjid ini langkah yang pertama, Allah gugurkan dosa-dosa. Langkah yang kedua, Allah angkat derajatnya. Begitu juga kita lewat tolabul ilmi ini, betapa banyak yang kita dapatkan pahala-pahalanya. Semuanya itu dalam rangka keselamatan kita menghadapnya. Karena menghadap Allah bukan perkara yang mudah. Ini yang perlu digarisbawahi. Kepulangan kita menghadapnya bukan perkara yang mudah, perkara yang berat, perkara yang dahsyat, yang tidak semua orang selamat menghadap Allah. Maka amal ibadah kita ini yang akan melindungi kita. Bapak dan Ibu sudah paham semuanya. Yang akan melindungi kita cuma pahala, cuma ganjaran inilah. Karena kita sudah akan sendirian, tidak ada yang akan menolong kita, tidak ada yang akan menyelamatkan kita. Harta kita, pangkat jabatan kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, anak kita yang hebat-hebat, tidak ada. Maka untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita sadar, sekali lagi sadar, dengan sesadar-sadarnya. Apalagi kemarin kita dikejutkan lagi dengan gempa di Garut ya. Walaupun sampai saat ini belum ada, mudah-mudahan tidak ada korban ya. Walaupun gempanya lebih besar sesungguhnya dari yang di Cianjur, tapi mudah-mudahan tidak ada korban. Dan ini adalah teguran-teguran dari Allah. Walaupun menurut BMKG itu memang patahan-patahan dan seterusnya, kajian-kajian dunia, tapi kajian akhirat itu di Quran sudah sangat banyak sekali. Bagaimana luluh lantaknya kaum Nabi Lut ya. Kita kenal kaum Nabi Lut itu dengan LGBT-nya ya. Kalau dulu disebut homo ya, kalau sekarang LGBT. Tuhan dihantam oleh Allah, hujan batu hancur semua luluh lantak. Kaum Ad, pokoknya kaum zaman dulu sudah ada dikisahkan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran nggak pernah bohong, karena yang bicara Allah. Kalau kitab-kitab yang lain yang ada di dunia ini bisa saja diseliplah rindunya semua orang ya. Bapak dan Ibu mungkin tahu kisah-kisah orang-orang salafus soleh, kisah-kisah para alim ulama yang yang amil, yang sufi, mereka menjaga ibadahnya. Mereka tuh kematian tuh rindu. Kematian tuh sesuatu yang dirindukan. Kenapa? Karena akan diistirahatkan kita dari keruwetan, dari hiruk pikuknya dunia ini. Bapak dan Ibu, nanti ketika meninggal dunia kan kita sudah tidak perlu sholat lagi, sudah tidak perlu kita sakit lagi, nggak ada sakit, sakit perut lah, sakit kepala nggak ada, pusing memikirkan suami, pusing memikirkan anak, pusing memikirkan jabatan, pekerjaan, nggak ada lagi itu. Tenang kita di sana, disuruh istirahat oleh Allah sampai hari kiamat. Sekarang ini mana ada istirahat, kan nggak ada kita. Sekarang ini semua, pagi-pagi sudah pada bangun mempersiapkan ini itu, bekerja lagi, pulang kerja mempersiapkan. Pokoknya kita di dunia ini nggak ada istirahatnya. Kalaupun istirahat tidur, nanti bangun sudah harus bekerja lagi, harus memikirkan ini, memikirkan itu, masih harus ibadah lagi, harus puas, macam-macam lah di dunia ini, lelah.
Sebenarnya di dunia ini lelah gitu. Maka kalau orang salafus soleh itu rindu kematian karena mau istirahat. Kalau kita ada nggak yang rindu kematian? Rata-rata kita takut mati. Rata-rata kita takut mati. Kenapa takut? Merasa kita bahwa dosanya banyak, gitu ya. Ibadahnya masih sedikit, ya Allah. Nah, inilah semua peringatan-peringatan Bapak dan Ibu agar hati kita itu diisi dengan peringatan dari Allah, ya, agar sesuai dengan tujuan Allah. Kita hidup sebentar ini dihidupkan oleh Allah, bukan hidup, dihidupkan oleh Allah sebentar ini illa liya'budun, kecuali untuk ibadah, bukan untuk yang lainnya. Ingat itu. Kalaupun yang lainnya yang sedang kita kerjakan, pekerjaan, kita berumah tangga, semuanya cuma sarana-sarana saja. Sarana yang sebentar lagi sarana itu akan kita tinggalkan. Ya, semua sarana akan kita tinggalkan. Kita pulang menghadap Allah dengan apa? 3 lembar kain putih Bapak dan Ibu. Yang laki-laki, kalau ibu-ibu 5 lembar kain putih. Itu yang harus jadi catatan bagi kita. Baik Bapak dan Ibu, malam hari ini kajian di terakhir sesuai dengan catatan yang ada pada saya, kita sedang membahas, sudah kita bahas ayat yang ke-18. Jadi malam hari ini ayat yang ke-19. Tapi karena ayat ini masih termasuk, surat ini termasuk surat yang pendek, mari kita baca dulu dari awal. Insya Allah sesuai dengan janji Allah, setiap huruf yang kita baca bi'ashri amsalihha, Allah akan berikan pahala 10 pahala. Maka kita baca dari ayat pertama hingga ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, wan-nahari idza tajalla, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Kalau biasanya dulu sebelum kita belajar ikhfa itu di hidung, wal untha. Nah, ini ikhfanya ausat, jadi sedikit lidah kita sudah dekat ke gigi. Wal untha, wal untha. Kita ulang ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta, inna sa'yakum lasyatta, fa amma man a'ta wattaqa, fa amma man a'ta wattaqa, wa saddaqa bil husna, wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra,
fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Anhu maluhu boleh dipanjangkan, ini majaiz mufasil. Kita tadi nggak panjang, nggak apa-apa, 2 harkat saja. Kita lanjutkan. Inna alaina lal huda, inna alaina lal huda, wa inna lana lal akhirata wal ula, wa inna lana lal akhirata wal ula, fa anzartukum naran talazza, fa anzartukum naran talazza. Ini ketemu lagi nih ikhfa akrobnya ya. Biasanya faang kan gitu, jadi mulutnya terbuka. Faang betul sudah masuk ke ikhfa tapi belum tepat. Jadi sekarang fa'al zal apa, lidah kita sudah dekat ya, sudah dekat sama naron talagh wala antum. Nah, itu samanya tuh ikhfanya akrob. Kita ulang lagi. Fa'anzartukum naron talagh, fa'anzartukum naron talagh. Kalau yang masih sulit tidak apa-apa, artinya sudah benar. Fa'anzartukum naron, udah, itu udah benar ya, cuman belum tepat saja. Di murattal juga masih banyak yang belum ditempatkan, tapi sudah benar ikhfa dia. Kita lanjutkan. La yaslaha illal ashqa, la yaslaha illal ashqa, alladzi kadzdzaba wa tawalla, alladzi kadzdzaba wa tawalla, wa sayujannabuhal atqa, wa sayujannabuhal atqa, alladzi yu'ti malahu yatazakka, alladzi yu'ti malahu yatazakka, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ketemu lagi ikhfanya. Biasanya kita indahu min ni'matin, nah begitu biasanya. Sekarang indahu min ni'matin tujza. Kita ulang lagi ya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, wa ma li ahadin indahu
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bacaan surat Al-Lail. Sayangnya urusan pahala ini gak kelihatan, maka kita sepertinya gak punya apa-apa ya, karena urusan pahala di akhirat. Padahal Masya Allah, menyelesaikan satu surat Allah akan balas setiap huruf 10. Itu luar biasa. Mudah-mudahan nanti ketemu ketika kita pulang menghadap Allah, ayat-ayat ini semua menjumpai kita untuk menyelamatkan kita. Ayat yang ke-19. Tadi ayat yang ke-19, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Kita awali dari wama, ada alif di situ, memnya mad tobe'i, panjangnya 2 harakat. Bapak dan Ibu, saya ingatkan dulu, penyebutan mad tobe'i ini ada juga orang yang menyebutnya mad asli. Jadi ada 2 sebutan itu, mad tobe'i atau mad asli. Ya itu. Jadi kalau ini mad tobe'i bukan mad asli, ya itu sama-sama aja. Jadi sama. Karena mad itu sesungguhnya dibagi 2, bukan penyebutannya. Satu mad tobe'i atau mad asli, tadi sebutannya ada 3, alif, waw, dan ya. Satu lagi mad far'i, jumlahnya 13. Itu yang ada pada halaman di buku panduan kita, halaman 33. Kalau itu Bapak dan Ibu di rumah sering dibuka-buka, insya Allah nanti dibuka-buka, yaitu akan menguasai mad tobe'i sebanyak 3 dan mad far'i sebanyak 13. Nah itu di halaman 33. Berikutnya lafad li ahadin, ada din ya. Apa itu? Tanwin ya. Bapak dan Ibu, kalau ada tanwin segera otak kita sandingkan dengan apa? Nun mati gitu. Alhamdulillah udah cerdas-cerdas nampaknya nih. Baik, nun mati atau tanwin. Kenapa? Karena nanti akan mempunyai turunan hukum yang sama. Apa itu? Halaman 14, ada izhar, ada ikhfa, ada iqlab, dan ada idgham. Itu halaman 14. Tergantung huruf nanti di hadapannya apa. Yang sedang kita hadapi tanwin, huruf yang di depannya huruf ain. Ain adalah salah satu huruf idhar. Idhar bahasa Arab, bahasa Indonesianya artinya jelas. Itu harus diingat-ingat ya. Idhar jelas, ikhfa tidak jelas, iqlab dibalik ya. Dibalik bunyi mim dibalik menjadi bunyi ba dibalik menjadi mim. Idgham masuk. Nah itu jadi harus sering diingat-ingat itu apa namanya, terjemahnya, artinya itu akan lebih mempermudah kita. Baik, jadi li ahadin, makanya jelas kita bacanya wa ma li ahadin ain. Nah itu nggak boleh kita baca wa ma li ahadin ain. Nah, nggak boleh itu ya, sudah tahu itu izhar jelas. Berikutnya indahu, nun mati tadi sudah dibahas ya, tanwin atau nun mati. Sekarang nun matinya, apa yang di hadapan nun mati? Huruf dal. Dal salah satu huruf ikhfa. Cuman tinggal menepatkan saja, karena ikhfa itu dibagi 3 kan,
ada ikhfa akrob ya, hurufnya ta, to itu akrob itu, ada ausat yang pertengahan, sin, sod dan seterusnya ada di buku nanti itu, dan ikhfa ab'ad, ab'ad itu jauh ya, yang sering saya katakan kalau jauh itu mulutnya mangap gitu ya, mulutnya mangap itu ikhfa ab'ad ya, jauh. Fa itu kalau ada fa, kaf itu, kof itu ya. Nah itu baik. Jadi di sini karena apanya ikhfanya ausat, maka kita baca indahu, indahu, enggak indahu enggak ya, tapi indahu. Baik. Berikutnya di hadapan kita ada hu ya, ada hu, apa namanya, pesnya, domahnya dibalik ya. Domahnya kan dibalik tuh, kebalik tuh. Itu kalau domahnya dibalik tandanya panjang ya. Kalau tidak dibalik tuh nggak ada tanda panjang. Ini domahnya dibalik tandanya panjang. Nah, ini namanya mad silah ya. Mad silah itu ada halaman 33 kolom 10 kalau tidak salah ya. Kolom 10 itu membahas tentang mad silah. Ada mad silah tawilah, qasiro dulu. Ada mad silah qasiro pendek ya. Qasiro itu pendek ya. Qasrun itu iktasoro itu pendek. Ada tawilah, tawilah itu panjang. Tol, jalan panjang gitu. Ya, itu entah dari bahasa Arab atau kebetulan ya, itu. Tapi bahasa Indonesia ini kan banyak dari bahasa Arab. Pancasila saja kita tahu sebagian besar huruf-huruf dalam Pancasila itu kalimatnya itu bahasa Arab ya. Kemanusiaan yang adil, adil itu bahasa Arab, manusia itu bahasa Arab. Beradab, adab itu bahasa Arab, adabun tata krama itu akhlak. Nah itu baik. Ini jadi mad silah qasiro pendek ya. Pendeknya artinya cuma 2 harkat saja, tidak boleh kita panjangkan, kecuali nanti ada mad silah tawilah yang di atasnya ada tanda bendera ya. Kalau ada tanda bendera itu mad silah tawilah panjang, tapi panjangnya juga boleh sampai 2, 3, 4 sampai 5, 6 ya. Itu panjangnya mad silah tawilah. Kalau ini mad silah qasiro 2 harkat saja. Indahu min. Berikutnya ada min. Nah, ketemu lagi apa? Nun mati. Sama dengan tadi pembahasannya. Ya, sama dengan pembahasannya tadi. Cuman yang dihadapi nun mati apa? Huruf nun lagi. Nah, huruf nun. Huruf nun ini salah satu huruf idgham. Karena terkumpul dengan yarmaluna, dengan huruf yarmaluna, iya, ro, mim, lam, bau, nun. Yarmaluna itu idgham ya, huruf idgham. Idgham itu kan masuk ya. Jadi huruf yang satu masuk kepada huruf yang lain. Maka ini idgham. Cuma kalau dilanjutkan pertanyaannya, idghamnya bi gunnah ada gunnahnya atau bila gunnah tidak ada gunnahnya? Jawabnya kita bi gunnah, ada gunnahnya. Min tuh ada gunnahnya tuh. Min ni'matin min, nah itu ada gunnahnya ya. Kalau yang tidak ada gunnahnya tuh cuma 2 hurufnya, lam dan ro ya. Itu bila gunnah namanya. Bila gunnah tuh bila tanpa gunnah, tanpa gunnah. Berikutnya ketemu min ni'matin, tadi sudah sama juga li ahadin tadi, tanwin lagi yang dihadapi huruf ta ya. Ta salah satu huruf ikhfa ya. Cuman ikhfanya akrob di sini. Jadi min ni'matin tujza, lidah kita sudah dekat ke gigi ya. Kita tidak baca begini, min ni'matin tujza ya. Itu yang sebelum kita belajar dulu kata kakek nenek kita,
Pokoknya nak, kalau ikhfa di hidung, kan gitu tuh kakek nenek kita dulu tuh ya. Pokoknya kalau ikhfa di hidung, sudah benar itu ikhfanya. Cuman karena kita sudah belajar lebih lanjut, kebenaran ikhfa itu kita lebih tepatkan lagi. Ikhfanya ikhfa aqrab namanya, min ni'matin tujza. Baik, tujza ada jim. Jim salah satu huruf apa? Qalqalah, ya kan? Qalqalah. Jim salah satu huruf qalqalah. Untuk pembahasan qalqalah itu ada halaman 46 ya. Di buku panduan kita halaman 46. Cuma ditanya qalqalahnya sugro atau kubro, itu kan itu. Jadi ini qalqalahnya karena matinya di tengah ya, asli mati di tengah tuh asli ya. Karena matinya asli maka namanya qalqalah sugro ya. Nanti ada yang matinya ndak asli gitu ya. Matinya ndak asli tuh ya karena dimatikan aja. Dimatikan kenapa? Karena wakaf dia ya. Padahal apa namanya, kalau tidak diwakafkan dia hurufnya itu hidup. Idza waqab, itu contohnya tuh. Tatabbat yada abila bi watab. Itu watabba sebenarnya, bukan watab sukun bukan, atau mati bukan. Watabba dia tuh hidup baknya. Tapi karena kita bacanya wakaf berhenti, maka dia jadi sukun ya. Itulah yang disebut qalqalah kubro, matinya tidak asli karena kita matikan itu, karena kita matikan. Baik, tujza. Nah sekarang za ada apa itu? Ada benderanya ya. Di samping ada benderanya, hurufnya juga sakelnya berdiri. Ada juga apa, alif bengkoknya ya kan, ada alif bengkoknya. Maka nah sekarang kalau ini tergantung ya, bapak-bapak harus ingat ini ya, harus ingat ini ada benderanya. Kalau kita membacanya wasol, berarti kalau diwasolkan kan dilanjutkan dengan illa ya kan. Kalau kita wasolkan berarti dilanjutkan dengan illa. Min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Boleh kita pakai mad jaiz munfasil ya kan. Kalau kita bacanya wasol, berlakulah mad jaiz munfasil. Artinya boleh 2, 3, 4 sampai 6 kita panjangkan. Tapi bapak dan ibu, kalau ibu bapak membacanya wakaf, tidak berlaku tuh mad jaiz munfasil. Artinya apa? Artinya jangan panjang-panjang gini. Misalnya bapak-bapak mau membaca hanya wakaf saja, min ni'matin tujza, dipanjangin misalnya gitu kan. Padahal bapak-bapak mau wakaf, itu salah ya. Loh, kenapa salah misalnya? Kan ada tanda benderanya tuh. Nah gitu. Biasanya begitu kan? Wah, saya panjangkan nih, kenapa ada tanda bendera? Ini mad jaiz munfasil. Nah, kita menerangkannya salah. Bener mad jaiz munfasil kalau bacanya wasol ya. Menjadi mad jaiz munfasil, artinya boleh panjang sampai 6 harkat. Tapi kalau kita bacanya wakaf, cukup menjadi mad tobi'i saja, 2 harkat ya, 2 harkat. Baik, ya itu. Sekarang ada permasalahan satu lagi ya. Dari atas bapak dan ibu, walaili idza yaghsha ya, bapak dan ibu tuh dari atas yaghsha itu sakelnya berdiri enggak? Berdiri kan? Berdiri ya. Wan nahari idza tajalla, sakelnya berdiri enggak? Berdiri kan? Terus lain-lain sakelnya berdiri. Giliran ayat yang ke-15, coba lihat. Ayat yang ke-15. Illal ashqa. Berdiri enggak sakelnya tuh? Enggak kan?
Mana tahu di Quran yang bapak-bapak ibu-ibu hadapi berdiri. Berdiri enggak? Enggak kan? Nah oke. Tidak berdiri. Ini kenapa nih? Nah, orang yang belum belajar, enggak tahu ilmu tajwid, wah ini pendek nih. Karena apa? Karena tidak berdiri syakelnya. Jadi dia baca begini. Illal asqa. Jadi diberhentikan sama dia tuh. Maksudnya bukan diberhentikan, diputus sama dia tuh. Tanpa mad, ya kan? Tanpa mad. Loh, kenapa kamu baca tanpa mad? Kan nggak berdiri tuh sakelnya, ya kan gitu. Bagi kita yang sudah belajar, mau sakelnya berdiri atau sakelnya tidak berdiri, kita tahu di situ ada alif bengkok. Ini sudah pernah saya sampaikan juga. Kalau ada alif bengkok, mau sakelnya berdiri atau sakelnya tidak berdiri, itu tetap kita bacanya 2 harakat. Illal asqa. Sama dengan idza yaghsha, 2 harakat saja. Nah itu bedanya, kita sudah belajar. Kalau nggak belajar nggak tahu dia. Itu nggak tahu alif bengkok atau tidak ya. Baik. Itu selingannya ke atas ya. Karena semua tujza dan seterusnya itu ada sakelnya berdiri. Baik, kita ngejar tayang sedikit nih, pengen selesai sampai 21. Illa btigha, ada ba ya. Ada ba qalqala, karena asli matinya qalqala sugro. Ibtigha ada apa itu? Ada coretnya bendera panjang, ini mad wajib muttasil. Kenapa? Karena ibtigha, jadi ibtigha dengan amjahnya 1 kalimat ya, tidak 2 kalimat ya. Kalau contoh yang tadi tujza dengan ila kan beda-beda, tujzanya sendiri, ila sendiri, maka itu mad jaiz munfasil. Ingat munfasil itu apa? Terpisah ya. Ingat, munfasil itu tidak menyatu, sementara muttasil menyatu. Itu artinya. Maka saya tekankan di mana-mana Bapak dan Ibu, ingat artinya. Muttasil tidak menyatu, munfasil menyatu. Kita tinggal lihat aja. Ibtigha, 1 itu, berarti muttasil, wajib muttasil gitu. Kalau wajib berarti harus berapa? 5 atau 6 harakat. Kita panjangkan wajib. Illa btigha wajhi rabbihil a'la, menyatu, muttasil. Yang satu lagi lawannya munfasil, jaiz munfasil, tidak menyatu. Itu. Baik. Berikutnya wajhi sama dengan tujza tadi, itu qalqala sugro. Rabbihil a'la, ada ro ya. Ro-nya tafkhim, tebal. Ingat, yang ro tebal itu tafkhim ya. Itu cirinya di fathah atau dhamma ya. Sedangkan yang satu lagi tarkik tipis di kasro atau sukun kasro ya, sukun kasro. Itu ada pada halaman 25 ya di buku panduan kita. Berikutnya a'la sama alif dan lam. A'la ya, ini al-a'la. Berarti alif dan lamnya ini termasuk al-qamariyah ya, karena bacanya jelas, Rabbihil a'la. Satu lagi al yang tidak jelas namanya apa? Al-syamsiyah, tidak jelas dia. A'la, la-nya tadi sudah dibahas, itu tadi walaupun nanti mendapatkan la-nya tidak diberdirikan sakelnya, tetap panjangnya 2 harakat. Karena ada apa? Ada alif bengkok. Terakhir, ayat yang terakhir yang ke-21, wala saufa yardo. Ya, ada lafaz yardo saja. Wala saufa, tidak ada pembahasan tidak ada pembahasan tajwid di sini. Tinggal yardo, ro-nya tadi sudah dibahas. Kalau di fathah atau sukun fathah, di domah atau sukun domah, itu nama ro-nya adalah ro
tafkhim, tebal. Yardo. Ar-Rahman, cirinya tebal itu kalau roh mengarah kepada u, ya, kepada u. Ar-Rahman, gak boleh Ar-Rahman, gak boleh jadi Ar-Rahman. Berikutnya terakhir yardo sudah dibahas tadi sama, ya. Walaupun sakelnya tidak berdiri atau sakelnya berdiri, tetap dia ada alif bengkok mad tobe'i, panjangnya 2 harkat. Alhamdulillah, selesailah kita bahasnya. Sambil menunggu waktu isya yang tinggal beberapa menit, barangkali kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Nih ibu-ibu berapa orang nih? Banyak ya? Wah, ada kemajuan dong kalau gitu. Ditambah dari blok D nih, wah sudah mulai apa? Sudah mulai akur kita, alhamdulillah. Soalnya diawali dengan Pak Agus, dia merasa berdosa. Oh, sudah didatangi. Cuman jangan pulang nih, barisan Pak Wahyu nih. Jangan pulang. Kenapa? Nanti ada apanya? Ada makan-makan di sini. Ya, oke, ada makan-makan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan doa dengan doa Al-Quran terlebih dahulu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi